bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang saya cintai, meski masih dalam pandemi COVID-19, tentu tidak mengurangi semangat belajar dan semangat mencintai ilmu. Insya Allah dengan begitu kita akan dimudahkan dalam belajar dan Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Anak-anak, setelah menyampaikan kita belajar tema 1, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini di tema 2. Namun sebelumnya kita teriakkan semangat yel-yel kita. Merdeka belajar? Yes! Madrasah hebat bermartabat. MI Salafiyah, The Innovation School. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pada pembelajaran 1, kita akan fokus pada kompetensi ilmu pengetahuan alam tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Perbedaan setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Secara garis besar, adaptasi tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, dan yang kedua, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, xerofit. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab, higrofit. Dan yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan sedikit nitrogen. Apa contoh tumbuhan beradaptasi di lingkungan kering atau xerofit? Pertama, pohon kurma. Kedua, lidah buaya. Ketiga, cocor bebek. Dan keempat, kaktus. Bagaimana kurma beradaptasi? Kurma beradaptasi dengan memiliki ciri khusus akar panjang untuk mencari sumber air. Daun kecil berfungsi mengurangi penguapan. Yang kedua, lidah buaya memiliki ciri khusus batang yang tebal untuk menyimpan air, memiliki daun berduri untuk mengurangi penguapan, dan yang ketiga, memiliki akar panjang memungkinkan mencari sumber air. Tumbuhan yang ketiga, cocor bebek. Cocor bebek beradaptasi di lingkungan kering dengan daunnya tebal, berfungsi sebagai tempat menyimpan air. Tumbuhan berikutnya, kaktus. Bagaimana kaktus dapat bertahan di lingkungan kering? Kaktus memiliki ciri khusus, batang tebal berfungsi sebagai cadangan air, daun berduri berfungsi mengurangi penguapan, akar panjang berfungsi untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya, yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Lingkungan berkadar garam tinggi misalnya laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat ini biasanya berlumpur dan berpasir, dan mengandung sedikit oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit adalah pohon bakau. Bagaimana pohon bakau dapat bertahan di lingkungan berkadar garam tinggi? Untuk bertahan di lingkungan kadar garam tinggi, bakau memiliki ciri khusus
Akar nafas, yaitu akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah, yang berfungsi memperoleh oksigen. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah memiliki kelenjar berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Contohnya pohon teratai, 2 eceng gondok, 3 kangkung air. Teratai untuk bertahan di lingkungan yang banyak air, pertama memiliki daun lebar berfungsi mempercepat penguapan dan mengampung di permukaan air. Daun berlapis lilin untuk mencegah pembusukan karena selalu terkena air. Lalu yang kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai berongga yang berfungsi untuk mempermudah mengapung di air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik saat mengapung di air. Dan yang ketiga, kangkung air, batangnya berongga agar dapat mengapung di atas air. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau yang disebut dengan higrofit. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di lingkungan lembab, tumbuhan paku, begonia, penguapan terjadi dengan lambat. Karena itu, air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air atau hitoda. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang sedikit nitrogen. Tumbuhan di lingkungan yang sedikit nitrogen biasanya menyesuaikan diri dengan cara memakan serangga dan mencernanya menjadi nitrogen. Contoh, kantong semar dan Venus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri untuk mengembangbiakkan diri atau bereproduksi. Contoh, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hijab dapat membantu penyerbukan. Bunga mawar, melati, anggrek juga menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga yang mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Demikian juga bunga dandelion. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi pohon. Untuk mempertajam pemahaman anak-anak terkait dengan kompetensi ilmu pengetahuan alam, beberapa tugas bisa dikerjakan di rumah dengan melengkapi tabel berikut. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan ikhlas dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.